Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suharyati selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Sebelum dimulainya presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Nama saya Dimas Irawan Wijaya dengan NIM belakang 095. Lalu ada teman saya Gina Natasya dengan NIM belakang 084. Lalu ada Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM belakang 086. Lalu yang terakhir, Hanika Asia Kamila dengan NIM belakang 083. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PKM kewirausahaan kami yang akan memproduksi salah satu produk yang bernama Quaster Proper. Lalu selanjutnya, saya sendiri akan mempresentasikannya bagian bab 1. Next slide. Nah, di outline kali ini ada bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 itu kami akan menjelaskan gambaran umum mengenai rencana usaha kami. Nah, lalu di bab 3 ini kami juga akan menjelaskan metode pelaksanaan dalam PKM kewirausahaan kami. Lalu yang terakhir ada bab 4 tentang biaya dan jadwal kegiatan yang mengenai PKM kewirausahaan kami yang Quaster Proper. Next. Nah, bab 1 pendahuluan. Next. Nah, jadi di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang yang kami bahas itu adalah merupakan sampah adalah salah satu permasalahan di Indonesia yang belum ada ujungnya. Nah, jadi berdasarkan capaian kinerja pengelolaan sampah yang dikelola oleh SPSN pada tahun 2021, jumlah volume sampah yang ada di Indonesia mencapai 22 juta lebih ton per tahun. Jadi di dalam sampah ini ada berbagai jenis sampah yang ada di Indonesia, seperti sampah sisa makanan, sampah plastik, sampah kertas, dan lain-lain. Sampah kertas itu menempati posisi keempat dalam grafik komposisi sampah berdasarkan jenis sampah tahun 2021. Nah, jadi sampah kertas ini merupakan salah satu sampah yang mudah didapat dan mudah diuraikan. Sampah kertas juga kita bisa manfaatkan dijadikan bahan kerajinan yang mampu memiliki bernilai seni. Next. Nah, terus dengan menerapkan semboyan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle, maka dapat membantu menanggulangi sampah di Indonesia. Nah, pada kali ini akan diterapkan semboyan recycle atau yang biasa kita sebut daur ulang. Jadi daur ulang sampah ini akan menjadi barang yang menarik dan memiliki nilai jual. Dalam proposal yang kami buat di PKM kewirausahaan ini akan membuat produk yang berbahan dasar kertas koran bekas yang kemudian dijadikan paper clay dengan dibentuk sedemikian rupa menjadi produk Quaster. Quaster Proper. Quaster Paper ini merupakan sebuah tatakan gelas yang mampu melindungi furnitur dari tanda bekas air yang tidak diinginkan. Quaster ini juga dapat menjadi alat dekoratif yang memperindah ruangan. Selain itu, produk ini juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menaruh perhiasan dan aksesoris. Nah, jadi Quaster Proper ini memiliki banyak manfaat ya, yang tidak banyak kita sadari, sehingga dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk membentuk usaha baru. Next. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang rumusan masalah. Pada rumusan masalah mengenai PKM kewirausahaan Quaster Proper kami ini, pada rumusan masalah ini ada pertanyaan bagaimana fungsi dan proses pengolahan limbah kertas koran menjadi Quaster Proper. Lalu yang kedua, bagaimana proses mendirikan usaha bagi mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana memasarkan produk Quaster sehingga bisa dijadikan peluang usaha untuk masyarakat sekitar. Next. Lalu yang selanjutnya setelah rumusan masalah adalah ada yang namanya tujuan program. Jadi di tujuan program ini kami bertujuan untuk menciptakan Quaster untuk menaruh gelas agar lebih cantik dan melindungi furnitur dari tanda bekas yang tidak diinginkan atau untuk menyimpan perhiasan dan aksesoris. Lalu yang kedua, di tujuan ini adalah mendirikan usaha secara mandiri. Dan yang terakhir adalah dalam tujuan kami ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya lapangan kerja dan kerjasama. Next. Yang selanjutnya adalah ada manfaat dan luaran yang diharapkan. Pada manfaat dari PKM kewirausahaan Quaster Proper ini adalah mengurangi volume sampah kertas yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Nah, lalu selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Jadi luaran yang diharapkan dari produk Quaster Proper ini adalah yang pertama itu Quaster Proper diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat
yang ingin menambah dekorasi sekaligus untuk melindungi furnitur di rumahnya. Nah, yang kedua, luaran yang diharapkannya itu adalah cluster dapat dijadikan tempat untuk menaruh perhiasan dan aksesoris. Nah, yang terakhir, selain itu, cluster proper itu yang dibuat dari sampah kertas ini bermanfaat untuk membantu mengurangi limbah kertas. Next. Baik, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Next. Nah, coaster proper. Coaster proper merupakan suatu produk ramah lingkungan karena dibuat dengan mendaur ulang limbah kertas koran bekas dengan warna, bentuk, desain yang bervariasi sesuai keinginan konsumen, yang berfungsi sebagai tatakan gelas, alat dekorasi, dan jewelry tray. Next. Untuk analisis pasarnya, yang pertama itu adalah segmenting. Segmentasi produk coaster ini ditujukan untuk orang-orang yang tertarik dengan barang-barang unik, gemar mendekorasi, orang yang sangat menjaga kebersihan dan kerapian, orang yang menyukai produk ramah lingkungan, dan orang yang gemar mengumpulkan benda-benda lucu. Segmentasi produk ini untuk berbagai kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah targeting. Target utama produk ini adalah mahasiswa dan orang dewasa yang menyukai kerapian, tinggal di rumah atau apartemen, memiliki furnitur yang sensitif terhadap tanda bekas air, berusia antara 17 hingga 35 tahun, dan rata-rata pengeluaran perharinya adalah Rp50.000 sampai Rp150.000. Nah, selanjutnya adalah positioning. Posisi produk yang kami tawarkan merupakan barang inovatif yang menyimpan gelas atau hiasan sebagai solusi bagi konsumen untuk menjaga furniturnya dari tanda bekas air, dekorasi meja makan, dan bisa digunakan untuk menyimpan perhiasan. Gerakan Go Green juga diterapkan dalam produk ini dengan pemanfaatan koran bekas sehingga lebih ramah lingkungan. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis pesaing. Analisis pesaing yang pertama adalah strength atau kekuatan. Menawarkan coaster atau tatakan gelas dengan berbagai variasi warna atau bahkan bentuk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen sehingga menciptakan kesan eksklusif dan spesial bagi konsumen. Banyak fungsi yang didapatkan selain sebagai tatakan gelas. Lalu ada produk piala yang mendaur ulang sampah kertas. Terus selanjutnya adalah weakness. Adanya masyarakat yang kurang tertarik dengan produk coaster atau tatakan gelas. Terus ada produk ini adalah inovasi baru sehingga belum teruji ketahanannya. Dan proses pembuatan manual dan membutuhkan ketelitian. Next. Selanjutnya adalah opportunity. Pembuatan coaster dengan mendaur ulang sampah kertas jarang ditemukan, lalu ada dapat digunakan oleh berbagai kalangan, lalu ada bahan baku cukup murah sehingga harga yang dipatok tidak terlalu mahal untuk bisa menarik konsumen. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman, itu banyaknya pesaing produk coaster yang sudah lebih dikenal dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk coaster atau tatakan gelas. Selanjutnya, strategi pemasaran. Agar produk coaster ini memasuki pasar, strategi yang akan dilakukan oleh kami adalah dengan mempromosikan produk secara langsung dari mulut ke mulut dan juga di media sosial seperti Instagram dengan membuat konten menarik atau melakukan paid promote, terus juga bisa lewat TikTok, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Strategi selanjutnya untuk pengembangan pasar, di mana produk yang akan dijual di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia agar dapat terjangkau untuk target yang lebih luas. Untuk rencana pemasaran, pada bagian produk yang akan kami tawarkan adalah coaster atau tatakan gelas yang berfungsi melindungi meja, menjadi alat dekoratif, dan juga alat menaruh perhiasan yang dibuat dengan menggunakan kertas koran bekas dan dengan variasi warna atau bahkan bentuk dari coaster proper ini. Untuk segi harga yang akan ditawarkan untuk produk coaster proper adalah Rp15.900 per buahnya. Untuk place, produk yang akan dipasarkan secara langsung di lingkungan kampus dan sekitarnya. Dan selain itu, produk ini juga akan dipasarkan secara online menggunakan media sosial dan platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya,
Untuk promotion, pemasaran dari mulut ke mulut, atau membuat konten IG, video dengan disebar menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan pasar dengan berjualan melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk people, Coaster Proper memerlukan sumber daya manusia untuk membuat dan mempromosikan produknya. Coaster Proper akan dibuat dan dipromosikan oleh anggota kelompok, yaitu kami, pembuatan proposal PKM kewirausahaan ini. Konsumen sebagai pembeli berinteraksi dengan pembuat dan pemasar produk sehingga tercipta proses jual beli. Untuk prosesnya, yang pertama kita akan mengumpulkan kertas koran bekas, lalu merendam kertas ke dalam air, selanjutnya menghancurkan kertas koran atau di blender, lalu selanjutnya kami akan memeras hasil blender dan memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu, mencampurkannya dengan lemva, bubuk gipsum, dan tepung maizena. Lalu selanjutnya, bentuk adonan sesuai keinginan, bisa menggunakan cetakan khusus agar lebih rapi. Dan selanjutnya, hias coaster dengan diberi warna-warni yang menarik, agar menarik pembeli. Untuk analisa laporan keuangan, analisis laporan keuangan yang diterapkan dalam usaha Coaster Proper ini adalah analisis kelayakan usaha dengan menghitung BEP atau break-even point. Perhitungan ekonomi dan harganya, produksi dari Coaster Proper ini akan dilakukan sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Namun, untuk target penjualan tahun pertama sekitar 500 buah dengan harga yang ditawarkan adalah 15.900 per buah dengan rincian biaya operasional per buahnya sebesar Rp9.844 dan keuntungan per buahnya sebesar Rp6.056 sehingga dengan harga jual per buahnya yaitu 15.900. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh saya bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Bab 3 metode pelaksanaan ini meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan ini disusun strategi dan rencana dalam pembuatan produknya. Kemudian pada tahap pelaksanaan adalah proses produksi dan kemudian ada metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan yang pertama ini ada lokasi produksi, lokasinya ini ada di Jagakarsa, rumah dari wirausahaan, yaitu salah satu dari kita. Yang kedua ada perancangan produksi mengenai alat dan bahan. Yang pertama ada bahan-bahan, ada kertas koran, air, lem PVA, bubuk gipsum, tepung maizena, minyak goreng, cat akrilik, hiasan seperti glitter atau dry flower yang merupakan opsional. Kemudian ada alat-alat yang digunakan yaitu ada wadah, blender, kain tipis untuk saringan, sendok, kuas, cetakan coaster silikon, dan juga clay sculpting set. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada proses produksi. Jadi yang pertama ini sebelum kita membuat coasternya, kita buat terlebih dahulu paper clay-nya. Nah, yang pertama ini kita mengumpulkan kertas koran bekasnya, kemudian direndam dalam air, dan setelah direndam dihancurkan dengan menggunakan blender. Kemudian hasil blender kertas koran yang di blender tersebut diperas dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian dicampurkan dengan lem PVA, bubuk gipsum, tepung maizena, dan bahan lainnya, dan diaduk hingga rata. Kemudian adonan siap dibentuk. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan coasternya. Nah, adonan yang sudah jadi kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan dan bisa menggunakan cetakan yang khusus agar lebih rapi. Kemudian adonan dikeringkan di bawah sinar matahari dan coaster ini dihias dengan diberikan warna-warna dan hiasan yang menarik. Setelah dihias, coasternya siap digunakan. Next slide. Nah, kemudian ada kapasitas produksi. Coaster Proper ini memiliki kapasitas produksi 40 buah dalam sekali produksinya. Namun akan terus bertambah menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Produknya akan dijual dengan harga 15.900 per buahnya. Nah, kemudian pada tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Next slide. Selanjutnya ada bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Next slide.
Nah, jadi yang pertama ini ada anggaran biaya. Anggaran biaya yang pertama itu adalah biaya bahan habis pakai sebanyak 3.319.000. Kemudian ada biaya pembelian peralatan sebanyak 603.000. Dan yang ketiga ada biaya operasional dan lain-lain sebanyak 1 juta dengan total anggaran seluruhnya adalah 4.922.000. Anggaran ini merupakan anggaran untuk 1 tahun produksi. Next slide. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan dari PKM kewirausahaan ini. Pada bulan pertama, kita menentukan ide bisnis dan sudah mulai menyusun proposalnya. Kemudian pada bulan kedua, kita tetap melanjutkan penyusunan proposal dan melakukan survei pasar. Dan pada bulan ketiga, kita tetap menyusun proposal dan melakukan proses produksi dan melakukan pemasaran. Next slide. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.